Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan nama anggota Vira Nadia Felicia, Santi Dwi Lestari, dan Fajar Agustiawan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai tren dan isu khamar, yang meliputi definisi dari khamar, macam-macam khamar, positif dan negatif khamar, hukum agama, serta sebab hukum. Definisi dari khamar. Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Oleh karena itu, jenis minuman apapun sejauh memabukkan, menurut pengertian syariat, dan hukum-hukum yang berlaku adalah haram. Baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain, maupun dari jenis-jenis lain. Telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal ba'da'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi 'anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji, yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol, karena minuman ini membahayakan dan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, syariat Islam telah menentukan bahwa hukum final dari mengkonsumsi khamr adalah haram. Berikut adalah macam-macam khamr. Yang pertama yaitu bir. Terbuat dari hasil fermentasi biji-bijian seperti barley, sorghum, gandum, beras jagung, melalui fermentasi yang dikenal dengan istilah brewing dengan kadar alkohol sekitar 4 hingga 6%. Yang kedua yaitu wine. Terbuat dari buah anggur yang dihancurkan dan difermentasikan dengan bantuan ragi. Kandungan alkohol dari wine 8 hingga 14%. Yang ketiga yaitu vodka. Vodka terdiri dari air dan alkohol dan dibuat dari hasil fermentasi serealia atau kentang. Saat ini vodka banyak diproduksi di pabrik modern dan dikemas dengan berbagai tambahan rasa. Yang keempat, whisky. Minuman whisky juga terbuat dari hasil fermentasi biji-bijian yang kemudian disuling dan dikemas. Kandungan alkohol dalam whisky cukup tinggi, yaitu sekitar 40%. Yang kelima, rum. Sejenis minuman alkohol terdestilasi yang terbuat dari sari tebu atau molasses yang difermentasikan. Rum biasanya dikemas dalam botol dan dipasarkan di negara-negara Eropa dan Amerika, serta mengandung sekitar 37 hingga 5% alkohol. Yang keenam, alkopops.
Campuran alkohol dengan minuman ringan seperti soft drink atau jus buah karena hanya mengandung campuran, Alkopops hanya mengandung sekitar 4 hingga 5% alkohol di dalamnya. Yang ketujuh, cider, juga dikenal dengan sebutan apple wine, adalah salah satu jenis minuman beralkohol yang terbuat dari buah apel yang difermentasikan dan kadar alkohol yang dihasilkan juga cukup tinggi, sekitar 13%. Yang kedelapan, brandy, tipe minuman keras jenis destilasi yang memiliki warna coklat karamel. Biasanya kandungan alkoholnya berkisar 35 hingga 60%. Brandy biasanya dikonsumsi sebagai minuman setelah makan malam. Yang kesembilan, tequila, minuman keras khas Meksiko yang terbuat dari tanaman blue agave dengan bantuan fermentasi mikroba. Warna bervariasi dari putih hingga karamel kecoklatan dan kadar alkohol yang dikandungnya sekitar 35%. Dari macam-macam kamar yang telah disebutkan di atas, kamar sendiri memiliki dampak negatif, yaitu kamar dapat merusak keluarga, rumah tangga, karena orang yang suka mabuk-mabukan akan mengabaikan istri dan anak-anaknya. Dan pengaruh dari kamar itu sendiri adalah alkohol paling meracuni organ tubuh yang memiliki fungsi khusus. Tidak heran jika otak, hati, dan kelenjar endokrin termasuk organ-organ yang pertama kali terkena pengaruh oleh kamar. Dan kesimpulan dari dampak negatif dari kamar ini adalah alkohol menimbulkan kerusakan organ yang amat parah. Dan pengaruh terhadap kesehatan fisik itu tersendiri adalah yang pertama, pengaruh kamar terhadap sistem pencernaan. Kamar dapat memperlebar pembuluh darah pada selaput lendir kerongkongan, sehingga dapat menyebabkan bernanah. Aktivitas gerakan usus pun mengalami kekacauan. Kemudian, terjadilah radang usus kronik dan sakit perut yang berulang-ulang, disertai keluar gas berbau busuk. Parahnya lagi, usus akan sulit menyerap makanan. Dan pengaruh kesehatan fisik yang kedua adalah pengaruh kamar terhadap liver. Kamar atau alkohol merupakan racun ganas bagi sel-sel liver. Ia akan menyibukkan liver untuk membuang alkohol daripada fungsinya sebagai penyedia energi bagi tubuh. Seseorang yang sudah kecanduan kamar, maka livernya akan berubah bentuk menjadi wujud yang sangat mengerikan. Dan yang ketiga adalah pengaruh terhadap kesehatan fisik terhadap jantung. Adanya aliran alkohol di dalam tubuh akan menambahkan tugas jantung, sehingga berdenyut di atas kemampuan biasanya. Kerja berat ini akan berakibat pada tekanan dan kelelahan pada jantung. Kamar bisa berakibat jantung tidak berfungsi dan juga bisa mendatangkan penyakit kronis lainnya. Meminum alkohol atau kamar menimbulkan perubahan fisik mekanis, fungsi elektrik dan kimia jantung. Dan pengaruh terhadap pertahanan tubuh itu sendiri adalah seseorang pecandu terhadap penyakit akan melemah dan berkurang. Jadi, imunitas dari seseorang yang minum alkohol ini akan berkurang dan melemah. Karena minuman alkohol merusak kesehatan, dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian pada orang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan hukum agama Khamr. Menurut hukum, agama Khamr adalah salah satu jenis minuman yang dilarang untuk mengkonsumsinya, di mana hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-Baqarah
ayat 219 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil ghamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihim wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil khamr kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Shadaqallahul alim. Yang berartinya, mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya padamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Itulah surat Al-Baqarah ayat 219. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan membacakan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Saya akan membaca ayatnya beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal ghamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitani fahjatibhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyawqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil ghamri wal maisir wa yasuddakum adzikrillahi wa anis sholawah wa hal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang berartinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr
berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sediatara kamu lantarkan meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan solat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Selanjutnya, saya akan membacakan ayat HR Muslim dan beserta artinya. Langsung saja saya mulai. Saya awali dengan bacaan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu muskirin haramu inna alallahi azza wa jalla ahdan liman yashrabul muskira an yaskiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulallahi wa ma tinatul khabali qal araku ahlin nari au usaratun linnar. Shadaqallahul Adzim. Artinya, setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan, maka akan memberinya minuman kepada tinatul khabal. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, keringat menghuni neraka atau perasan keringat penghuni neraka. Itulah ayat dan arti HR Muslim yang bisa saya bacakan. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab hukum khamr. Semua termasuk khamr dalam haram hukumnya, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Adapun sebab ialah karena orang-orang Arab telah terbiasa minum khamr, sehingga minum khamr itu sudah bagian dari hidup mereka. Maka kalau seandainya dilarang secara langsung, mereka akan sangat berat untuk menerimanya. Bahkan akan menolak hukum larangan minuman khamr tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya perwakilan dari kelompok
Untuk menutup presentasi hari ini, bila ada penjelasan atau video kurang bagus atau materi kurang lengkap, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan menyebutkan nama, NIM, kelas di kolom komentar jika waktu presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.